Dan ketika tugasnya itu sudah selesai, dia akhirnya mengatakan, biarlah Yesus makin menjadi besar, makin mulia, makin diikuti oleh banyak orang, dan saya harus makin menjadi kecil. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tetapi tugas kita mungkin tidak sehebat Yohanes Pembaptis. Tetapi tugasnya tetap sama, yaitu mewartakan kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai. Dan kita bersyukur karena tangan Tuhan bekerja atas diri kita. Kita lahir, hidup, berkembang, dan sampai sekarang ini kita yakin merasakan bahwa tangan Tuhan bekerja atas diri kita. Karena itu kita bersyukur atas kuasa Tuhan atas hidup kita ini. Dan mari kita dengan rendah hati tetap memohon supaya Tuhan menguatkan kita dalam melaksanakan tugas perutusannya untuk mewartakan Yesus, untuk mewartakan kebaikan Tuhan yang telah bekerja dalam hidup kita, agar orang-orang semakin diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan para romo, bruder, suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Hari ini kita merayakan Hari Raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Hari Raya ini sebetulnya jatuh setiap tanggal 24 Juni. Namun karena tanggal 24 Juni besok itu adalah hari Jumat. Dan hari Jumat sesudah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus itu adalah Hari Raya Hati Kudus Yesus. Maka Hari Raya yang berkaitan dengan Tuhan Yesus harus diutamakan. Karena itu, kelahiran Yohanes Pembaptis dimajukan pada hari ini. Hari raya ini mau mengajak kita untuk merenungkan tentang peranan Yohanes Pembaptis yang juga menjadi peranan kita, yaitu mewartakan kabar baik tentang Yesus. Semoga dengan perayaan ini, kita pun juga makin diteguhkan akan tugas perutusan kita sebagai pembawa Kristus dalam hidup kita. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mengakui segala dosa dan kekurangan kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang sempurna bagi Kristus Putramu. Gembirakanlah umat-Mu dengan kelimpahan anugerah roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya.
Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan-Ku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kumaklumi. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Jiwaku benar-benar menyadarinya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian bumi yang paling bawah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Kedatangan Yesus disiapkan oleh Yohanes. Pada suatu hari Sabat di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umat-Nya. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dan kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes lahir dari seorang perempuan yang mandul dan di usia yang sudah sangat lanjut. Secara biologis dan ilmiah, hal ini tidak mungkin terjadi. Tetapi kenyataannya sungguh terjadi. Karena itu, peristiwa dikandungnya Yohanes dan dilahirkan dari Elisabet yang secara manusiawi tidak mungkin ini, mau menunjukkan kepada kita bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Dan keselamatan kita itu adalah sepenuhnya menjadi karya Allah, bukan karya kita manusia. Allah bisa memulai sesuatu yang baru dan tidak ada yang terlambat baginya. Hal ini mendorong kita untuk selalu memiliki harapan bahwa bersama Tuhan tidak ada yang manusia, bukan kita. Kita diselamatkan sepenuhnya karena kebaikan Tuhan, bukan jasa-jasa kita. Dan kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Tadi anak yang lahir namanya Yohanes. Itu artinya Tuhan itu baik. Tuhan baik pertama-tama kepada Sakaria dan Elisabet yang menganugerahi seorang putra di usianya yang sudah lanjut dan yang sangat merindukan seorang anak. Kita tahu siapapun orang tua yang merindukan seorang anak sekian lama dan ketika mendapatkannya pasti sangat bersukacita dan yakin bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan. Itu terjadi dalam diri Elisabet dan Sakaria. Tapi Tuhan juga baik kepada kita. Karena melalui Yohanes, tangan Tuhan bekerja untuk kita. Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Yohaneslah yang mengantar banyak orang sampai kepada Yesus untuk diselamatkan. Dia punya murid. Bahkan Yesus pun dulu muridnya sebelum mulai tampil dan berkarya di muka umum. Tetapi apa yang terjadi? Setelah semua dan akhirnya Yesus tampil di muka umum, Yohanes mengatakan, biarlah dia menjadi makin besar dan saya makin menjadi kecil. Yohanes sadar bahwa dia lahir dan diutus oleh Tuhan hanya untuk mempersiapkan kedatangan Mesias Yesus Juru Selamat. Dan ketika tugasnya itu sudah selesai, dia akhirnya mengatakan, biarlah Yesus makin menjadi besar, makin mulia, makin diikuti oleh banyak orang, dan saya harus makin menjadi kecil. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan.
tetapi tugas kita mungkin tidak sehebat Yohanes Pembaptis. Tetapi tugasnya tetap sama, yaitu mewartakan kabar baik tentang Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai. Dan kita bersyukur karena tangan Tuhan bekerja atas diri kita. Kita lahir, hidup, berkembang, dan sampai sekarang ini kita yakin merasakan bahwa tangan Tuhan bekerja atas diri kita. Karena itu kita bersyukur atas kuasa Tuhan atas hidup kita ini. Dan mari kita dengan rendah hati tetap memohon supaya Tuhan menguatkan kita dalam melaksanakan tugas perutusannya untuk mewartakan Yesus, untuk mewartakan kebaikan Tuhan yang telah bekerja dalam hidup kita, agar orang-orang semakin diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Agunglah misteri iman kita. Oleh rahmat dan belas kasih dari Allah kita, laksana fajar timur, Ia mengunjungi kita dari tempat tinggi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan perjamuan anak domba Allah. Kami mohon semoga gerejamu yang bersukacita pada kelahiran Santo Yohanes Pembaptis mengakui Kristus yang sudah diwartakan kedatangannya oleh Yohanes sebagai pembawa kelahiran yang baru. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai.